Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Alivia, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan tema interaksi sosial dan kelompok sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial dengan subjudul 1. Pengertian interaksi sosial. 2. Ciri-ciri interaksi sosial. 3. Syarat terjadinya interaksi sosial. 4. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 5. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contohnya, interaksi individu dengan individu. Ketika Bella dengan Rati sedang berbicara mengenai suatu hal. Interaksi individu dengan kelompok, ketika seorang guru mengajar murid-muridnya di kelas, di mana guru sebagai individu dan murid-muridnya sebagai kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok. Ketika ada kompetisi sepak bola antara tim A dan tim B, maka masing-masing dari anggota tim tersebut berinteraksi berdasarkan nama tim atau kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, interaksi itu minimal dilakukan oleh dua orang. Yang kedua, adanya simbol yang berupa bahasa yang kita gunakan dalam berinteraksi. Yang ketiga, adanya dimensi ruang dan waktu. Dan yang keempat, memiliki tujuan. Syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial, di mana bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik maupun non-fisik. Yang kedua, adanya komunikasi, di mana proses penyampaian pesan pada seseorang. Dalam komunikasi terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, yaitu isi dari yang disampaikan. Yang ketiga, komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Lalu yang ketiga, dilakukan dalam keadaan yang sadar. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang mengarah pada bentuk kerjasama yang positif. Contohnya seperti kerjasama dan gotong royong. Yang kedua, ada interaksi sosial disosiatif, yaitu bentuk interaksi yang mengarah pada hal yang negatif atau konflik. Contohnya seperti kontroversi dan konflik itu sendiri. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, yaitu proses meniru orang lain yang ia kagumi, baik itu meniru cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Yang kedua, identifikasi, yaitu proses meniru juga tetapi lebih mendalam dan detail. Nah, faktor ini mendorong individu ingin menjadi sama persis seperti tokoh yang ia kagumi. Contohnya, seseorang mengagumi Barbie, maka seseorang tersebut membentuk tubuhnya sama persis seperti Barbie, baik itu secara fisik maupun karakter. Yang ketiga, simpati, yaitu perasaan belas kasih, hormat, atau menghargai yang diungkapkan dalam bentuk tindakan. Contohnya, seseorang yang memberikan tepuk tangan atas penampilan dari tari sembah di sebuah festival. Yang keempat, empati, yaitu di mana seseorang dapat ikut merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, seseorang ketika melihat terjadi bencana alam di suatu daerah dan ikut merasakan kesedihannya, maka ia mau menjadi relawan dan membantu warga yang terkena bencana alam tersebut. Yang kelima, sugesti, yaitu dorongan atau pengaruh yang diberikan kepada orang lain agar orang lain mengikuti seperti yang kita inginkan. Contohnya, Rati tidak menyukai susu, lalu Bella mensugesti Rati bahwa susu itu baik untuk kesehatan tubuhnya, maka akhirnya Rati mau meminum susu. Yang selanjutnya tentang kelompok sosial dengan subjudul yang pertama, pengertian kelompok sosial, yang kedua, ciri-ciri kelompok sosial, dan yang ketiga, jenis dan contoh kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial menurut Joseph, kelompok sosial adalah kelompok yang meliputi 2 orang individu atau lebih. Di antara mereka terdapat pola interaksi yang bisa dipahami oleh pihak lain ataupun anggota lainnya secara keseluruhan.
Sedangkan menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial adalah suatu kelompok atau himpunan manusia yang saling berkaitan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan akan saling mempengaruhi. Dari dua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, di antara individu-individu tersebut akan timbul hubungan yang lebih erat dan perasaan yang sama serta pola perilaku yang sama pula. Hubungan yang dihasilkan dalam setiap kelompok sosial biasanya bersifat timbal balik. Ciri-ciri kelompok sosial: yang pertama, partisipasi aktif. Yang kedua, kesamaan yang dimiliki anggota. Yang ketiga, adanya struktur organisasi. Yang keempat, adanya kegiatan yang dilakukan bersama. Yang kelima, telah terbentuk selama jangka waktu tertentu. Yang keenam, ikatan yang erat antar anggota kelompok. Yang ketujuh, memiliki peraturan atau norma. Ciri-ciri kelompok sosial: yang pertama, partisipasi aktif. Partisipasi aktif adalah kesadaran dari setiap individu dalam kelompok sosial bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok tersebut, sehingga ia akan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang kedua, kesamaan yang dimiliki anggota. Setiap individu memiliki nasib serupa, kesamaan tujuan hidup dan cita-cita yang sama, kesamaan karakter fisik, ideologi politik, ataupun persamaan lainnya akan mempererat ikatan antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, adanya struktur organisasi. Dalam sebuah kelompok sosial terdapat sebuah struktur tersendiri. Hal ini memungkinkan setiap anggota untuk mendapatkan peranan, fungsi, dan bahkan kedudukan yang jelas, misalnya kalian di sekolah seperti OSIS. Yang keempat, adanya kegiatan yang dilakukan bersama. Adanya aktivitas bersama yang dilakukan oleh semua anggota. Dengan demikian akan tercipta interaksi dan pola perilaku aktif dari semua individu yang tergabung. Yang kelima, telah terbentuk selama jangka waktu tertentu. Sebuah kelompok tidak bisa disebut sebagai kelompok sosial jika baru saja terbentuk dalam beberapa hari. Hubungan antara individu dalam kelompok haruslah telah terjalin dan berlangsung selama beberapa tahun atau beberapa bulan. Yang keenam, ikatan yang erat antara anggota kelompok dalam kelompok sosial. Apabila seorang individu mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan dampak terhadap perilaku pada individu tersebut, maka anggota kelompok lainnya akan terpengaruh dan ikut merasakan. Yang ketujuh, memiliki peraturan atau norma. Setiap kelompok sosial pasti memiliki tujuan yang sama. Dengan demikian akan diciptakan norma atau peraturan. Terbentuknya norma atau peraturan tersebut tentunya memiliki tujuan yang tegas dan harus ditaati oleh setiap individu demi tercapainya tujuan bersama dari kelompok dan juga tujuan pribadi. Jenis-jenis kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial yang terorganisir dan kelompok sosial yang tidak terorganisir. Kelompok sosial terorganisir dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok dasar. Kelompok dasar adalah kelompok berukuran yang relatif kecil yang dibentuk karena adanya tujuan untuk melindungi para anggotanya dari tekanan negatif. Kelompok besar yang telah ada sebagai contoh kelompok penjaga yang muncul di suatu kampung ketika kampung tersebut mulai muncul tindakan kriminal. Yang kedua, kelompok besar dan kecil. Kelompok besar dan kecil bisa ditentukan dari jumlah anggota dan beban tugasnya. Sebagai contoh, untuk kelompok besar yaitu Persatuan Guru se-Indonesia. Lalu dari kelompok besar tersebut dibentuk kelompok kecil lagi, yaitu seperti kelompok panitia reuni guru. Yang ketiga,
kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer memiliki ciri yang pertama hubungan erat antar anggotanya, yang kedua secara fisik antar anggota saling berdekatan, yang ketiga adanya ikatan emosional, dan yang keempat memiliki solidaritas yang tinggi. Contohnya seperti keluarga dan kerabat dekat. Sedangkan kelompok sekunder memiliki ciri hubungan yang tidak rata dan biasanya didasari ketika karena pekerjaan atau profesionalitas. Misalnya, seorang karyawan yang terikat kontrak oleh direktur suatu perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang keempat, kelompok in-group dan out-group atau sering dikenal dengan kelompok dalam dan kelompok luar. Ketika seseorang menyebut kami, maka ia termasuk dalam sebuah kelompok. Ketika seseorang menyebut mereka, maka ia tidak termasuk dalam sebuah kelompok. Contohnya, seorang kepala desa mengatakan, "Kami akan membangun irigasi yang baik untuk warga," maka kami yang dikatakan kepala desa bukan merujuk pada kepala desa itu sendiri, tetapi pada anggota organisasi desa yang dibina tersebut. Yang kelima, paguyuban dan patembayan. Kelompok paguyuban memiliki ikatan batin yang murni dan emosional yang tinggi seperti organ manusia yang diciptakan untuk saling membutuhkan, contohnya keluarga dan kerabat dekat. Sedangkan kelompok patembayan memiliki ikatan yang mekanis atau bisa berubah dan didasarkan atas visi bersama, misalnya komunitas pengusaha dan serikat buruh. Yang keenam, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan-aturan yang tegas, sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antara anggotanya. Contohnya seperti organisasi kemahasiswaan. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki peraturan atau struktur organisasi secara tertulis atau dinyatakan legal. Biasanya kelompok informal dibentuk atas kesepakatan bersama, contohnya seperti geng SMA. Yang ketujuh, kelompok keanggotaan dan kelompok acuan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang secara resmi menunjukkan seseorang sebagai anggotanya. Misalnya, seseorang mengaku sebagai mahasiswa, maka ia menunjukkan kartu kemahasiswaannya. Sedangkan kelompok acuan adalah kelompok yang dijadikan acuan oleh mereka yang bukan anggotanya. Misalnya, seorang anak kecil yang bergaya seperti aktor Korea padahal ia bukan orang Korea. Aktor Korea ini dijadikan sebagai acuan. Yang selanjutnya, kelompok sosial tidak terorganisir dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah sekelompok orang yang berada di suatu tempat tetapi tidak memiliki pola hubungan yang bertahan lama. Contohnya, penumpang kereta api atau penonton sepak bola. Mereka berada di suatu tempat, terjadinya kontak dan komunikasi itu bisa saja, namun tidak bertahan lama. Ketika sampai tujuan dan pertandingan bola bubar, maka mereka ikut bubar. Yang kedua, publik. Publik merupakan kumpulan pribadi yang interaksinya berlangsung melalui perantara dan tidak langgeng. Sebagai contoh, menonton acara televisi, pendengar radio, dan pembaca surat kabar publik melalui ukuran yang besar, namun mereka terhubung melalui perantara atau dengan kata lain tidak menjalin interaksi yang sifatnya langsung. Yang ketiga, massa. Massa merupakan kerumunan sosial dalam konteks urban dan modernitas. Kerumunan tersebut dibentuk oleh visi bersama dan sebagai contoh, aksi demo yang dilakukan di depan gedung DPR dan biasanya didasari oleh visi yang sama.
Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.